Sudah sedari lama, masalah Papua Barat kerap menjadi hal sensitif dalam riwayat sejarah Indonesia. Bermula sejak keputusan Konferensi Meja Bundar, KMB, pada tanggal 24 Desember tahun 1949 hingga kemudian Papua Barat meraih kemerdekaan dari Belanda dan bergabung dengan NKRI. Bom waktu KMB. Sejak lama, masalah Papua menjadi isu sensitif bagi Indonesia. Konferensi Meja Bundar, KMB, pada tanggal 27 Desember tahun 1949 menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Namun, KMB juga menyisakan masalah belum tuntas, yakni mengenai status Papua atau Irian Barat. Persoalan ini seolah menjadi bom waktu bagi Indonesia juga rakyat Papua sendiri di kemudian hari. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama ngotot merasa lebih berhak atas tanah Papua Barat. Bagi Belanda, Papua bagian Barat, atau yang mereka sebut Netherlands New Guinea, bukanlah bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Salah satu alasan Belanda adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, mereka ingin menjadikan Papua bagian Barat sebagai negara tersendiri di bawah naungan kerajaan Belanda. Tumbal pengakuan kedaulatan, Indonesia tidak sepakat dan menghendaki agar seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan. Lantaran tidak dicapai titik temu, sebut Amarula Octavian dalam Militer dan Globalisasi, 2012. Maka masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan. Perundingan lanjutan memang sempat digelar beberapa kali, namun hasilnya selalu menemui kebuntuan. Gara-gara ini, sejak Agustus tahun 1954, Uni Indonesia Belanda yang diamanatkan dalam KMB bubar. Indonesia gagal dalam usahanya supaya suatu mosi yang lunak mengenai Papua diterima oleh PBB pada bulan yang sama, tulis MC. Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern, 2008. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, 2008, karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, Indonesia telah mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun. Namun, karena tak Belanda tidak mengindahkan, persoalan ini dibawa ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Dalam sidang umum PBB pada September tahun 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengajukan usulan yang intinya agar Papua Barat berada di bawah perwalian PBB sebelum diadakan referendum. Namun, Majelis Umum PBB menolak usulan ini. Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, 1971, menyebutkan bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 1962, melalui keputusan Presiden nomor 1/1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk jadi komandan operasi militer ini. Situasi ini membuat Belanda tertekan dan terpaksa bersedia berunding lagi dengan Indonesia. Hasilnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA. Perjanjian New York mensyaratkan Indonesia melaksanakan suatu penentuan pendapat rakyat, PEPERA. Rakyat Papua bagian Barat akan memutuskan sendiri apakah bersedia menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Batas waktu pelaksanaan PEPERA ditetapkan sampai akhir 1969 dengan PBB sebagai pengawasnya. Akhirnya, pada tanggal 1 Oktober tahun 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Lalu, tanggal 31 Desember tahun 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Penulis, Fadrik Aziz Firdausi. Het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.